Jia Huiying, seorang wanita yatim piatu dari bumi, tak sengaja terbangun di tempat yang asing baginya. Ia terkejut menemukan perutnya yang membesar. Saat ia merasa kebingungan, suara sistem muncul di kepalanya. Sistem itu memperkenalkan dirinya sebagai sistem kesuburan. Sistem menjelaskan bahwa Jia telah mati karena kelelahan saat bekerja. Sebagai bonus dari Dewi Bumi karena kasihan akan hidupnya yang tragis, jiwanya merasuki tubuh yang namanya sama dengannya, seorang wanita hamil yang mati karena kekurangan nutrisi. Ia hamil karena melakukan hubungan dengan pria yang ia temui secara acak di hutan. Pria itu tak sengaja menelan pil birahi yang diberi oleh wanita yang tak ia cintai. Saat bangun, Jia melihat dan memeriksa bahwa pria itu tidak bernafas dan mengira pria itu telah mati. Jadi, dia tidak menuntut pertanggungjawaban dari pria itu. Jia merasa sedih dan marah karena hasil jerih payahnya di bumi tidak bisa dia nikmati. Sistem menenangkannya, karena jika dia mengalami lonjakan emosi, itu akan membahayakan janin yang ada di perutnya. Jia meredakan amarahnya. Dia memegang perutnya dan merasa sedih tapi senang karena dirinya tak akan sendirian lagi. Sistem menambahkan bahwa pemilik tubuh mempunyai keluarga yang menyayanginya. Saat tahu pemilik tubuh hamil tanpa pria, keluarga tidak mempermasalahkannya. Tetapi, saat dia dan keluarganya berjalan-jalan di hutan, pemilik tubuh tak sengaja terpisah. Keluarga pemilik tubuh sangat khawatir padanya, tapi sayang pemilik tubuh tak sempat bertemu lagi dengan keluarganya. Jia yang mendengarkan pun merasa sedih dan kasihan dengan pemilik tubuh aslinya. Saat sedang memikirkan pemilik tubuh, seorang pria mendekat, seorang pria tampan dengan rambut panjang berwarna emas dan bertanduk naga berwarna emas dan merah. Notifikasi sistem terdengar, "Tuan, pria itu adalah ayah dari anak yang dikandungmu. Misi terdeteksi, lahirkan bayi dan dapatkan cinta dari ayah bayi. Setelah itu, temukan target pasangan lain dan tambahkan masa hidup. Jika gagal, maka akan mati dalam waktu 3 bulan." Jia tak sempat menjawab, pria itu sudah melihatnya dengan tegas. Pria itu mengatakan, "Akhirnya aku menemukanmu, beraninya kau lari dengan membawa benihku," serunya tegas. Jia yang terkejut dengan perkataan pria itu tak bisa menjawabnya. Pria itu memandangi Jia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pria itu berkata, "Kenapa kau sangat kurus? Apa keluargamu tak memberimu makan? Kau sedang mengandung anakku, kau ikut aku. Takkan kubiarkan orang yang mengandung anakku kekurangan makanan," serunya tegas namun lembut. Tanpa memberi waktu Jia berbicara, pria itu berubah wujud menjadi naga emas dan terbang membawa Jia pergi ke klannya dengan cepat. Mereka berdua telah sampai di gerbang suku Naga Langit. Para warga suku terkejut dengan kedatangan putra mahkota yang membawa wanita hamil di pelukannya. Pria itu menghiraukan tatapan para warganya, dia terus berjalan ke arah istana megah dengan warna emas yang mencolok. Sesampai di kamar, pria itu memperkenalkan namanya yang tak sempat ia ucapkan tadi di hutan. "Namaku Jin Futianlong, putra mahkota dari klan Naga Langit, dan siapa namamu?" tanyanya sambil tersenyum. Jia memperkenalkan dirinya sebagai Jia Huiying, wanita rubah perempuan tetua klan dari klan Rubah Bulan. Setelah perkenalan itu, Futian mengatakan bahwa Jia akan menjadi pasangannya. Jia mengiyakan pernyataan Futian. Mau bagaimanapun dia ayah dari anaknya, dia tak mau anaknya kekurangan kasih sayang orang tua seperti dirinya. Suara sistem terdengar, "Tuan, misi menjadikan pria ini menjadi pasangan telah berhasil. Tuan mendapatkan 100 poin dan hadiah acak." Jia senang mendengarnya, tetapi ia penasaran dengan hadiah acak apa yang dia dapatkan. Futian memanggil pelayan untuk membantu Jia mandi dan mengurus segala kebutuhan Jia. Futian berpamitan ke Jia untuk menghadap ayahnya dan memberitahukan berita gembira ini. Para pelayan memberi hormat kepada Jia dan membawanya mandi. Jia sangat bahagia. Ia belum pernah dimandikan dan dilayani bak seorang putri. Setelah mandi dan berganti baju, para pelayan menyiapkan makan malam untuknya. Saat makan, Jia merasa kurang berselera karena rasa makanan kurang enak bagi lidahnya. Di tempat lain, Futian memberitahukan berita tentang Jia kepada keluarganya. Keluarga Futian merasa bahagia mendengar berita itu, tetapi beda dengan Si Jinlong, adik laki-lakinya yang tak senang. Dia mengatakan memilih pasangan harus hati-hati, apalagi wanita dari klan rubah yang licik itu, ucapnya dengan nada merendahkan. Futian yang mendengar pun marah, "Jika kau tak menghormati pasanganku, akan kucabik-cabik kau sampai mati," katanya dengan marah. Zijin hanya tersenyum kecut mendengar perkataan kakaknya itu. Ayah Futian, Wei Jin Tianlong, melerai perdebatan antar saudara itu. Futian mengalah dan meninggalkan mereka. Di Istana Putra Mahkota,
Jia sedang menikmati makanannya dengan tenang. Sesaat kemudian, muncul wanita cantik berambut panjang coklat menatap dengan tajam. Ia memperkenalkan dirinya, Long Qiao, putri bangsawan dari salah satu pejabat klan Naga Langit dan calon tunangan Jin Fu Tianlong. Ia mencibir, jangan berharap dengan Kak Fu, dia hanya kasihan padamu. Setelah anak itu lahir, dia akan membuangmu, ucapnya dengan santai. Jia berkata, kau berharap Fu Tian menyukaimu dengan membuatku marah? Bermimpi sekali dirimu Fu Tian melirikmu saja tak sudi, sindirnya, dan melanjutkan makannya dengan tenang. Long Qiao mendengarnya merasa kesal dan marah. Long Qiao melihat Fu Tian sedang berjalan menuju ruang makan pun berpura-pura terjatuh dan menuduh Jia. Fu Tian menghampiri Jia dan bertanya padanya, Jia apa kau mendorongnya? Jia yang memahami situasi langsung bersandar pada Fu Tian, aku tidak mendorongnya. Lihat perutku sudah besar, aku tadi sedang makan, dan wanita ini menghampiriku dan berkata bahwa dia calon tunanganmu. Aku sangat sedih tapi tiba-tiba dia terjatuh dan kamu pun muncul, ucapnya sambil menangis sedih. Fu Tian yang melihat pasangannya tersakiti sangat marah, dia membentak Long Qiao bahwa dia tidak berhak menyakiti pasangannya. Dan lagi pula sejak kapan kau menjadi calon tunanganku, katanya Fu Tian marah. Long Qiao terdiam dan mengelak, tidak, aku tidak mengatakan itu, aku hanya ingin dekat dengannya, tapi dia mendorongku, ucap Long Qiao sedih. Fu Tian kesal dan mengusir Long Qiao dengan dingin. Jia tersenyum tipis. Fu Tian menggendong Jia dan membawanya ke kamar. Dia mengatakan jangan khawatir dengan perkataan wanita itu, dia sejak awal tidak berniat menikah dengannya. Jia merasa lega mendengarnya. Sesaat kemudian, Jia tertidur karena kejadian yang menimpanya hari ini. Fu Tian melihat Jia tertidur pun ikut tidur di sampingnya. Pagi harinya, Jia dan Fu Tian makan bersama. Setelah makan, mereka berdua menghadap keluarga Fu Tian. Orang tua Fu Tian sangat menyukai Jia karena parasnya yang agunan cantik dan sikapnya yang elegan dan sopan. Jia memperkenalkan dirinya hormat kepada raja dan ratu. Wei Jin Tianlong menerima penghormatan itu dan mengatakan upacara pernikahan akan diadakan 3 hari lagi. Ratu Hong Yalong juga berkata, kau tidak usah merasa risau di sini. Kami akan menyayangimu seperti anak sendiri. Setelah percakapan itu, Fu Tian membawa Jia ke taman. Jia melihat bunga berwarna-warni di taman saat bahagia. Dia menoleh dan berterima kasih dengan Fu Tian karena sudah membawanya ke sini. Notifikasi sistem berbunyi, Tuan, misi terbaru diperbarui. Mencari target berikutnya dan melahirkan anaknya, batas waktu 3 bulan. Jika gagal akan dapat hukuman mati. Jia yang sedang bahagia terkejut dengan notifikasi dari sistemnya. Ia sangat bimbang karena ia sudah merasa aman dan nyaman di sini. Tetapi jika tidak melanjutkan nyawanya akan hilang, ia tak mau meninggalkan anaknya. Fu Tian yang melihatnya sedih bertanya kepada Jia kenapa kau bersedih. Jia yang tersentak dari lamunannya menjawab bahwa dia hanya rindu keluarganya saja. Fu Tian mendengar dan memeluk Jia berkata setelah kau melahirkan, kita akan mengunjungi keluarga Mu. Jia memeluk dengan diam. Tak terasa 2 hari telah berlalu, semua persiapan pernikahan telah disiapkan oleh keluarga Fu Tian. Jia yang sedang berjalan-jalan di halaman istana putra mahkota dan bertemu Long Qiao. Qiao melihat Jia dan mengatakan akan ku balas 10 kali lipat perbuatan Mu padaku. Jia mengacuhkan ucapan Qiao. Qiao yang marah karena diacuhkan dengan sengaja mendorong Jia sampai jatuh terduduk. Para pelayan yang di sana segera membantu Jia. Jia merasa sangat kesakitan darah yang keluar. Dan air ketuban yang pecah membuat panik para pelayan. Long Qiao terkejut tak menyangka jika tubuh rubah itu sangat lemah. Satu pelayan bergegas memanggil dukun dan Fu Tian. Jia langsung dibawa ke kamar putra mahkota. Fu Tian bergegas ke kamar. Fu Tian sangat khawatir dan bertanya kenapa cepat sekali melahirkan. Umumnya masih 1 bulan lagi hingga waktu melahirkan. Pelayan yang membantu Jia tadi mengatakan bahwa Jia didorong Long Qiao sampai jatuh terduduk. Fu Tian yang mendengar amat sangat marah. Panggil penjaga tangkap Long Qiao dan masukkan ke penjara biar kurus nanti. Sesaat kemudian lahirlah 2 telur, 1 telur berwarna emas putih, 1 telur warna hitam merah. Dan 1 bayi berambut hitam emas bertelinga rubah hitam emas. Mereka bertiga lahir dengan selamat. Jia yang kelelahan pingsan seketika. Fu Tian sangat bahagia sampai menangis. Malam harinya Jia terbangun, ia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Notif sistem selama tuan misi melahirkan telah tercapai hadiah 100 poin. Masa hidup bertambah selama 3 bulan, hadiah yang lain pil penambah tenaga, 3 pil pemulihan 5 tingkat, ruang penyimpanan dan kekuatan elemen air 1 tingkat. Setelah pulih Jia bertanya ke sistem apa aku bisa membawa anakku saat pergi dari sini. Sistem menentangnya karena nanti bisa menghambat misi. Aku tak tega meninggalkan mereka. Tetapi demi hidup bersama mereka nanti aku akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Notifikasi sistem berkata bahwa ini saat paling tepat untuk melanjutkan misi. Jia melihat 3 anak-anaknya. Jia mencium anaknya satu persatu dan membuat surat untuk Fu Tian.
Setengah jam kemudian Futian kembali ke kamar. Futian sangat terkejut karena tak melihat Jia. Futian mencari Jia ke seluruh istana tetapi tak menemukannya. Futian memeluk ketiga anaknya dengan sedih dan marah. Futian memerintahkan pelajurnya untuk mencari Jia sampai dapat. 2 jam berlalu, Jia berhasil melarikan diri dari wilayah klan Naga Langit. Dia menemukan sebuah gua berniat beristirahat di sana. Di gua notifikasi sistem terdengar. Target pasangan terdeteksi Jun Chai Feng, anak pendeta klan Phoenix Merah Ungu. Dia sedang terluka karena bertarung dengan salah satu petinggi klan Serigala Hitam. Misi menyembuhkan Jun Feng. Menikah dengannya dan melahirkan anaknya akan mendapatkan 3 bulan masa hidup dan hadiah menarik. Jika misi gagal akan langsung mati dalam waktu 3 hari. Setelah mendengar Jia menggerutu kesal, baru saja dia melahirkan ini malah disuruh melahirkan lagi. Ya sudahlah, demi bertahan hidup. Jia menyelusuri gua dan mendapatkan seekor burung phoenix berukuran besar berwarna ungu kekuningan. Jia menghampiri burung itu. Beberapa saat kemudian burung itu berubah menjadi pria tampan berambut pirang warna ungu kuning yang mengkilap. Jia membeli pil penyembuh dan obat luka. Sepanjang malam Jia mengobati pria itu. Esok harinya pria itu terbangun dan terkejut melihat ada betina yang sangat cantik di sisinya. Tak sempat menatap lama Jia terbangun karena suara kicauan burung dari luar menanyai pria itu. "Apa kau sudah mendingan? Aku sudah memberikanmu obat dan menyembuhkan lukamu," katanya santai. Jun Feng merespon lambat. "Namaku Jun Chun Feng, terima kasih sudah membantuku." "Di mana pasanganmu? Kenapa kau sendirian di sini?" tanyanya curiga. Jia mengatakan namanya Jia Huing, dia sendiri di sini dan tak sengaja melihat Mu terluka. "Pasanganku berada di tempat jauh dan kami tak sengaja berpisah," ucap Jia. Jun Feng bertanya, "Apa kau masih memerlukan pasangan lagi? Jika iya aku hendak mendaftar." Jia kaget dengan pertanyaan Jun Feng. Ia mengatakan jika kau tidak keberatan kalau aku nanti menambah pasangan lagi. Jun Feng menyanggupi permintaan Jia itu, lagi pula betina secantik dirinya emang harus punya pasangan yang kuat agar bisa melindunginya. 2 hari telah berlalu, setelah sembuh Jun Feng membawa Jia ke klannya untuk menikah. Sampai di klan suku mereka berdua langsung ke rumahnya untuk meminta restu orang tuanya. Di rumah Jun mereka berdua memberi salam kepada pendetaan. Jun Feng memperkenalkan Jia ke ibunya itu. Pendeta wanita menerima salam mereka dan memperkenalkan diri, "Namaku Ya Feng An, pendeta dari klan Phoenix Merah Ungu." Setelah itu mereka berbincang sebentar. Esok harinya pendeta dan Jun Feng meminta restu ke Raja Phoenix Merah Ungu. Setelah mereka berdiskusi, pernikahan Jia dan Jun Feng akan diadakan dalam 1 hari lagi. Jia tak menyangka pernikahannya sangat cepat. Pendeta dan Jun Feng sibuk mempersiapkan pernikahan. Jia yang melamun sesaat mengingat tentang anak-anaknya dan Futian. Di sisi lain, Futian marah dan bingung. Mengapa Jia tega meninggalkannya dan anak-anaknya? Anak bungsu mereka lahir sebagai rubah betina yang sangat mirip Jia. Ia terus bertanya tentang ibunya yang pergi. Futian sedih, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia meminta Jun Xuanlong menjaga telur kakak-kakaknya saat ia mencari ibu mereka. Xuan mengerti, mengangguk setuju. Hari pernikahan Jia dan Jun Feng pun tiba. Saat malam pertama, keduanya canggung. Jun Feng yang memulai hubungan intim. Pipinya merona, matanya tajam menatap penuh gairah. Hati Jia bergetar hebat. Dulu, bersama Futian, ia tak merasakan ini. Ini pertama kalinya Jia mengalaminya secara nyata. Jia tersipu malu. Jun Feng semakin bergairah melihat reaksinya. Paginya, Jia bangun dengan tubuh penuh kecupan dan sakit pinggang. "Sialan, buas sekali pria binatang ini," umpat Jia kesal. Jun Feng menghampirinya membawa sarapan. Sejak itu setiap hari, Jun Feng membuat tubuh Jia sakit. "Jika bukan karena sistem, mungkin aku sudah mati," keluhnya. Saat Jia berjalan-jalan dengan pelayan dan Jun Feng, ia merasa mual dan pingsan. Jun Feng panik, menggendong Jia ke ibunya. Pendeta berkata, "Jangan khawatir, istrimu baik-baik saja. Ia hanya butuh banyak makan dan istirahat." Jun Feng bertanya, "Apa maksudnya, Ama? Jia sakit apa?" Pendeta menjawab, Jia tidak sakit, ia hanya hamil." Jun Feng bahagia, memeluk Jia, "Aku akan menjadi ayah." Jia senang, namun sedih mengingat anak-anaknya yang lain. Notifikasi sistem, "Selamat! Anda berhasil hamil, dapat 50 poin."